Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara para hadirin jamaah salatil Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertekad, berazam sesungguh hati akan melaksanakan semua perintah Allah dan berazam sesungguh hati akan menjauhkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya dengan upaya yang demikian, maka akan senantiasa kita mendapatkan limpahan kasih sayang dari Allah, limpahan rahmat dan maghfirah, ridha dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa saat ini kita sudah berada pada pertengahan bulan Sya'ban. Maka hal yang perlu kita persiapkan ialah dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan yang penuh keberkahan dan kebaikan kepada kita semua adalah mempersiapkan keimanan, mempersiapkan kesehatan, dan mempersiapkan perbekalan. Sesungguhnya keimanan harus kita mantapkan, sebab perintah berpuasa itu sendiri dimaksudkan untuk orang-orang yang beriman. Sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka cara yang akan kita lakukan untuk memperkuat keimanan kita adalah dengan bertaubat. Bertaubat artinya mensucikan diri. Layaknya jika kita akan kedatangan seorang tamu yang sangat terhormat, maka kita akan berbenah dan menjaga kebersihan. Begitupun dengan datangnya bulan Ramadan yang penuh rahmat, yang penuh kemuliaan, yang penuh kebaikan kepada kita, maka sepantasnya kita membersihkan diri dari segala dosa, baik secara lahir maupun secara batin. Termasuk membersihkan diri dalam hal ini kita lakukan dengan banyak-banyak mengucapkan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyadari akan segala keterbatasan kita, khilaf kita, dosa-dosa yang kita lakukan, bahkan karena kebodohan-kebodohan kita. Dengan memperbanyak membaca istighfar, maka tidak saja hanya menghapuskan dosa kita, namun sesungguhnya dia akan memberikan rezeki
dan akan melapangkan kesulitan-kesulitan yang menimpa kita. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu Allahu min haitsu la yahtasib." Artinya, orang-orang yang senantiasa membiasakan istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan jalan keluar baginya atas segala kesulitan-kesulitan yang menimpanya, dan akan memberikan kelapangan atas segala kesusahan-kesusahan yang menimpanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya bahkan dengan cara yang tidak dia duga-duga sebelumnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada bulan Sa'ban ini kita juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa. Amalan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa saya tidak pernah melihat beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa sunnah sebanyak puasa yang dia lakukan pada bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, suatu saat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum, "Ya Rasulullah, puasa apakah yang paling utama setelah puasa Ramadan?" Lalu Nabi bersabda, "Syahru Sya'ban, syahrun li ta'zimi Ramadan." Puasa Sa'ban, karena puasa itu dilakukan untuk memuliakan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada alasan yang sangat penting yang perlu menjadi perhatian kita semua. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa lebih banyak, puasa sunnah pada bulan Sa'ban? Karena pada saat itu amalan-amalan umat manusia diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadzalika syahru Sya'ban yaghfulu an-nasu anhu baina syahri Rajabin wa syahri Ramadan turfa'u a'malun nas fa uhibbu alla yurfa'u amali illa wa ana sha'im." Artinya, Sya'ban adalah merupakan bulan yang sering diabaikan, dilupakan oleh umat manusia karena keberadaannya di antara dua bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab, merupakan salah satu Ashhurul Hurum, bulan yang sangat dihormati bahkan di kalangan kaum musyrikin sebelum Nabi kita diutus, dan setelah Nabi kita diutus maka bulan itu juga sangat mulia. Dan bulan Ramadan di sana ada satu kemuliaan yang sangat hebat, yang sangat dahsyat, yaitu di sana ada Lailatul Qadar. Maka karena keberadaannya yang berada di antara dua bulan yang sangat mulia, banyak orang yang melalaikan bulan Rajab. Padahal di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat amal-amal manusia padanya. Maka kata Nabi, karena itulah saya berpuasa pada saat itu, karena saya ingin di saat amalku diangkat aku sedang berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan ialah dengan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingat kematian. Karena sesungguhnya di dalam hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaktubu ala kulli nafsi maitati tilka sanah wa uhibbu ayyatini ajli wa ana saim." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat setiap jiwa yang akan meninggal pada tahun ini. Maka aku ingin amalku, kata Nabi, di saat ajal itu di atas, di saat ajal itu ditentukan, maka aku sedang melaksanakan puasa. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, banyak hal amal saleh yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas spiritualitas kita, dengan bersedekah, dengan membaca Al-Quran, berzikir, berselawat, bahkan dengan bangunnya kita di tengah malam bertahajud kepada Allah dan memanjatkan doa kepada Allah supaya dipanjangkan umur, diberikan keberkahan, dan umur ini disampaikan kepada bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan dan itqun minan nar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Demikian khutbah pada hari ini, kiranya mampu menjadi motivasi, menumbuhkan kesadaran kita semua untuk memperbaiki kondisi keberagamaan kita, sehingga benar-benar kita termasuk orang yang menjadi berbahagia, orang yang bergembira akan datangnya bulan Ramadan karena hikmah yang terkandung padanya. Dengan demikian kita akan menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih waf'alul khairat wajtanibu 'anis sayyi'at wa tamassaku bil Qur'ani was sunnati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umara wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih jami'i wulatil muslimin wansuril Islam wal muslimina fi kulli makan, wansuril Islam wal muslimina fi kulli makan, wansuril Islam wal muslimina fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.